زين الأنبياء السلام عليك وأتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة لك شفاعة هذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعمل وأهلها كل العباد وحمل وأهلها كل العباد وأمن وأهلها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل رقت عيناي شوقا رقت عيناي شوقا وبغيرك اجري بهوكي اللهم صل وسلم وعلى آله Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Selingkan salawat, mudah-mudahan berkat. Amin. Bunda Ibu, teteh jamaah yang dimuliakan Allah, menyambung kembali. Menarik sekali ya tadi beberapa ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Haji belum jadi kiai LCMA ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Menambahkan singkat bahwa memang ada satu ungkapan dari ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa nanti di surga itu minimal usia kita itu seperti usianya Nabi Isa. Usia Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah usia 33 tahun. Lagi muda-mudanya, lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya. Bal rafa'ahu Allah ilaih. Allah angkat ke langit. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Yang disalib itu menurut riwayat histori sejarah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot atau Yahuza.
Nah di salibnya mereka sebetulnya yang nyaksiin itu mereka udah nggak yakin ya. Banyak keraguan, banyak kebimbangan. Cuman ya udahlah, mau diapain lagi, udah mereka maksain diri menjadikan itu adalah Isa yang disalib. Maka sebetulnya kalau kita bicara tentang agama, nggak ada tuh keyakinan umat Islam merayakan tanggal 25 Desember ya, karena kalau orang yang mengucapkan Natal berarti menselamatkan dan menyetujui bahwa Isa disalib gitu. Nah, makanya kita punya keyakinan Nabi Isa hidup sampai sekarang di usia yang masih sama, yaitu 33 tahun. Gak susah buat Allah. Ashabul Kahfi aja berapa tahun? 350 tahun ya. Allah tidurkan masih dalam keadaan sama, gak ada yang berubah kecuali kukunya, kecuali rambutnya mungkin ya. Masya Allah. Yang kedua, di surga itu tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu ya kurang lebih berapa meter ya? 35-an ya, 35 meter. Qadarullah saya ke Oman itu ziarah ke Nabi Imran. Ya, jadi Nabi Imran itu disebutkan Nabi, ada yang bilang nggak disebut Nabi, hanya Ali Imran, kecuali keluarga Imran. Lahirlah di situ Nabi Zakaria, Nabi Isa, Siti Maryam, itu keluarga Imran. Nah Nabi Imran ini di Oman itu tingginya setinggi 30 meter kurang lebih, panjang banget, Masya Allah ya. Jadi makamnya itu betul-betul 30 meter. Nah, tadi kalau kata Ustaz Januar, Datu panjang ini atau Nuraya ini panjangnya berapa? 40 meter. Masya Allah. Ya, jadi tadi sempat ada bahasan dari Ustaz Mukhlis. Kalau saya sih lebih cenderung seperti kata Ustaz Mukhlis ya, kalau jin itu ya nggak bisa dikubur ya, ya kan jin itu cahaya. Jadi kalau lebih cenderung ya mungkin makhluk yang Allah ciptakan yang memang tinggi di zaman itu ya Allah hadirkan gitu. Ya seperti ada kaum Aud, itu kaum Aud tingginya kalau duduknya aja di gunung kakinya di bawah kaki gunung gitu. Ucang-ucang kaum Aud, sampai dalam satu riwayat Nabi Adam aja burung pada hinggap di kepalanya gitu ya, saking tinggi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas menurut riwayat semakin akhir zaman tinggi manusia semakin mengecil. Nanti ujung-ujungnya lahir segede toge ya. Masya Allah. Itu fitnah zaman ya. Ini belum Dajjal yang keluar. Nanti kalau udah Dajjal itu dalam satu riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, itu kaki kanan di ufuk, kaki kiri di timur gitu, kayak ufuk barat dan ufuk timur gitu. Itu kakinya doang. Nah, makanya Dajjal belum turun aja dunia udah kayak gini, gimana Dajjal? Masya Allah. Makanya Rasul selalu baca doa kan setiap penghujung tahiyat akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. So baca. Alhamdulillah keringat memacanya. Masya Allah. Itu Dajjal. Belum lagi nanti keluar Ya'juj Ma'juj. Itu bukan cerita 1001 malam, cerita Al-Quran. Wa Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabi yansilun, gitu kan? Bakal keluar tuh makhluk namanya Ya'juj Ma'juj. Ini kalau diceritain satu buku ini ya, Masya Allah. Nanti Ya'juj Ma'juj tuh matinya sama Allah. Allah turunkan lagi makhluk dari akhirat berbentuk ulat. Kalau dulu
makhluk burungnya bawa batu dari api neraka, toiron ababil. Kalau nanti di akhir zaman bawanya ulet, sehingga ulet itu makanin makhluk Ya'juj Ma'juj sampai dunia ini bau busuk. Ketika dunia udah bau busuk, Nabi Isa doa sama Allah. Doanya apa? Ya Allah, singkirin dong ini kotoran-kotoran dunia. Allah hadirkan badai, Allah hadirkan angin, topan, sehingga dunia ini bersih mengkilap bagaikan intan berlian, menggiurkan. Maka saat itulah Nabi Isa dapat ujian. Umatnya pada berbelok jiwanya, fanqalabu bi ni'matillah, berpaling dari nikmat Allah. Masya Allah ya. Ini sekarang aja udah banyak ya. Tadi udah disebutin banyak haji, banyak orang kaya di sini, tapi care-nya kurang sama masyarakat. Nah ini kan salah satu sampel contoh ya buat kita bahwa nanti itu bakal muncul orang-orang yang jauh lebih dahsyat cintanya sama dunia daripada akhirat. Nah, makanya seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mengalami yang namanya hari kiamat. Kenapa? Karena saat kiamat itu dunia ini udah gak ada yang nyebutin nama Allah. Jadi gak ada orang nyebutin nama Allah. Jadi kalau sekarang azan di Kalimantan masih sering berkumandang, insya Allah kiamat masih jauh ya kan? Di Kalimantan ini Masya Allah azan tiap hari ada berkumandang, Masya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan, amin ya Rabbal alamin. Nah, balik lagi Bunda, Ibu, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah perjalanan kita banyak pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, tentunya dari orang-orang yang sudah tiada, itu ziarah orang soleh ya. Mudah-mudahan kemuliaan dan ilmu-ilmu beliau-beliau Allah tularkan untuk kita. Kalau enggak kita ya anak kita, kalau enggak anak kita ya cucu kita. Terus aja optimis seperti optimisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi dilemparin di kota Taif kan, dilemparin batu sampai Nabi doanya Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lam. Ya Allah berikanlah hidayah kepada umatku karena mereka nggak tahu. Nggak apa-apa, mereka nggak tahu hari ini, siapa tahu anaknya nanti tahu saya. Nggak apa-apa kalau anaknya nggak tahu saya, mungkin cucunya. Dan benar itu terbukti doa Nabi. Sekarang Taif ini menjadi pusat penghafal Quran terbesar. Itu kan doa Nabi. Nah, makanya Bunda Ibu yang punya anak ngeselin nggak apa-apa lah, ngeselin sekarang ya. Siapa tahu besok jadi orang soleh, begitu. Kan kita nggak tahu masa depan orang. Ya, siapa tahu besok dia jadi ulama. Nah, Imam Sudes tuh ngeselin dari kecil. Ya, menurut riwayat Imam Sudes tuh ngeselin. Apa kata ibunya? Lu pergi deh ke Mekah sono. Pergi. Mudah-mudahan lu jadi imam masjid sono, gitu. Tuh didoain sama ibunya, beneran jadi imam masjid. Masya Allah. Maka ibu kalau doain anak kan benar-benar. Ya. Jadi kalau anak lagi ngeselin, lu jadi hafal Quran lu 30 juz gitu ya. Jadi hafal. Ini mah kadang-kadang doain anak Masya Allah ya. Ya. Dasar buah. Jadi anaknya kagak benar. Sembilan ya. Wah lo kata-kata. Nah makanya doa ibu itu kata Al-Imam Al-Haddad lebih hebat daripada doa 40 wali kutub. Amin apa Bu? Doa ibu tuh. Makanya doa ibu tuh sampai sukses jualan kerupuk. Ya kan? Ada kerupuk namanya doa ibu. Lah katanya komen rooming ya. Ya kan doa ibu kan. Nah, itu doa. Makanya ibu-ibu doain. Bu. Doain anak-anaknya biar soleh-soleh. Biar jadi orang sukses, cucu-cucu. Lah kita mah udah datang ke sini udah pengen husnul khotimah aja udah. Ya. Nah, ibu datang ke sini mau jadi apa? Mau jadi RT. Kecuali yang mau cari jodoh boleh lah. Doa
khusus, ya Allah turunin jodoh buat saya. Gitu. Siapa tahu pulang dari Kalimantan udah ditunggu sama cowok di rumah. Amin ya Rabbal. Amin apa? Begitu ya, mudah-mudahan semuanya dijabah. Allahumma salli wa sallim. فاهتز العرش طربه واستبشاقا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستكبارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Biasanya kalau tinggi sendiri. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La tazal ummu tara'an wa amil fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamlik. ولما استد به الطلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آملا كأنه البدر في تمامه يا نبي السلام عليك يا رسول سلام Salam alaika. Hadirkan buat alaika. Asyraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li alil qawni unsun wa sururun qad tajada. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika.
جدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين الله الله مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية وصل ختامي واتنا ما قد سألنا آمين عطاياك جسمي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين واكرم الأقوامين آمين بلقاء خير الأنام آمين وابلغ المتقين آمين الصلاة والسلام آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah. Barusan yang sebelah kanan itu rumahnya Haji Haji Ciut. Kalau kita lihat kemegahan rumah, istana, dunia itu jangan terlena, ya. Jangan terlena. Oh, ingin boleh. Sebelah kiri juga nih. Ini Haji siapa? Haji Ijai. Oh, ini. Ya. Itu yang merem. Min sa'adatil mar'i, salah satu kebahagiaan hidup seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah al-mar'atus shalihah, punya pasangan, khususnya istri yang salehah. Istri salehah itu kayak gimana? Idza nazarta sarrat, jika dipandang oleh suaminya nyenengin.
Jadi kalau ibu bikin budak suami itu bukan istri soleha. Jadi istri soleha itu kalau dipandang suami nyenengin. Jadi istri soleha dipandang driver Gojek nyenengin. Dipandang suami gak nyenengin. Itu bukan istri soleha. Yang kedua adalah wal jari saleh, punya tetangga yang baik. Baik, tetangga baik, masya Allah, tetangganya baik, gitu ya. Itu bahagia. Buat apa hidup rumah gede tapi tidak bertetangga, dimusuhin sama tetangga, dimusuhin sama warga, nggak ada bahagia. Maka bahagia itu kata Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya fasilitas dunia, tapi kaya itu adalah senang dan bahagianya hati seseorang. Amin. Belum tentu loh orang yang banyak mobilnya hatinya senang. Kenapa? Karena tiap tahun bayar pajak. Belum tentu loh orang yang punya rumahnya 4 lantai bahagia, susah ngepelnya. Belum tentu orang yang punya duit banyak bahagia. Kenapa? Capek ngitungin duit mulu, kredit, saldo, keluar dan sebagainya. Ya, tapi gak menutup kemungkinan, gak menutup diri bahwa orang yang punya tetangga soleh itu pasti bahagia. Yang ketiga yaitu wal maskanul wasi, punya tempat yang luas. Oh, itu pasti udah bahagia. Saya tanya sama ibu, mendingan punya rumah 1x2 atau 1000 meter? Bu, lah kok jadi diem ya? Iya, makanya lebih senang mana, punya rumah 100 meter atau 1000 meter? 100 meter. 1000 meter. mau diapain gitu. Ini Tinggalin cuma sedikit. sifat manusiawinya pasti pengen rumah yang 1000 meter. maskanul wasi, pengen tempat yang luas. Itu naluri manusia. Nggak mungkin ada orang yang, kamu mau nggak dikasih rumah yang luas? Enggak, saya cukup ada ini pantat di dapur, muka di ruang tamu. Itu pasti cita-citanya pengen punya rumah lu. Nah, mungkin Haji Ijai juga begitu, ya, pengen punya rumah luas. Nah, kita yang lihatnya jangan iri, jangan hasut, ya. Apalagi mikirin, ngapain sibuk mikirin rumah dia, ya, rumah dia. Jangan ditanya begini, tuh bayarnya gimana ya? Jangan bikin bayar, dia mau punya duit. Gitu. Nah, di kita kalau melihat yang begitu jangan terpesona. Tidak tapi kalau pengen bahagia ya ciri-cirinya begitu tadi kata Nabi, ya, harus punya tempat yang luas. Bikin pesantren, harus punya lahan luas. Bikin majelis harus luas. Iya, bikin kamar mandi pengen yang luas. Maka Islam mengajarkan itu, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh senang yang indah, karena Allah itu sangat indah. Nah, jadi kesimpulannya, kita yang belum punya, mudah-mudahan Allah takdirkan punya. Jangan salah doa. Nanti doanya, saya pengen rumahnya kecil, nanti Allah kasih kecil. Ya, pengen besar tapi hatinya tetap buat Allah, itu namanya zuhud. Jadi zuhud dunianya punya, hatinya tetap nyambung sama Allah. Berliannya banyak tapi hatinya zikir terus sama Allah. Nah, kita doain Haji Ijai mudah-mudahan dengan kekayaannya Allah berikan empati dan simpati kepada rakyat kecilnya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tambahan, ya, ciri bahagia itu wal markabul hani, punya kendaraan yang istimewa.
Ibu senang naik angkot apa naik Alphard? Oke. Senangnya naik HiS atau naik truk pusol? Ayo naik. Naik HiS kan? Nikmat, di-AC-in, tidak kehujanan. Begitu. Jadi jangan salah perspektif, gitu. Jangan salah menilai bahwa Allah itu tidak akan membiarkan kita menderita, tapi jadikanlah duniamu sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk menuju akhirat. Jadi cita-citanya pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Balik lagi pengen jadi orang kaya. Iya, orang-orang masuk surga. Nah itu dia, maka niatkan kekayaannya buat berbagi, buat sedekah. Jangan lupa nanti besok kalau udah kaya berbagi. Kan begitu. Nah, makanya kemarin udah dibahas, kalau jadi orang sedekah jangan nunggu kaya. Sedekah lah walaupun kita tidak mampu. Ya, insyaallah, masya Allah ya. Itulah pelajaran iktibarat, pelajaran buat kita. Mudah-mudahan jadi keberkahan dan manfaat buat kita. Amin ya Allah. Jadi jangan pesimis. Doa, minta sama Allah. Hayang kaya, ya Ghani, ya Mughni, al-Ghini, bihalalika an haramik, bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwa. Minta doa kaya. Ini lagi ziarah nih nanti, minta sama Allah. Pengen banyak duit, pengen banyak rezeki, pengen sehat, pengen afiat, pengen luas, pengen punya mobil buat ke majelis taklim, pengen punya mobil buat ngasih Ustadz Mukhlis. Amin, amin. Kan begitu niatnya. Insya Allah. Kalau nggak punya duit, apa yang mau dikasih? Ada zamanul fulus, karena fulus hayatun nufus, ma fi fulus. Anfus. Itu malamnya. Alhamdulillah, Pak Adam ya, masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Tinggiin ya. Atau nggak ada pertanyaan? Pertanyaan. Apa tuh? Gimana cara kita belajar membersihkan hati? Nah, ini yang jawab kayaknya Ustaz Mukhlis. Karena Ustaz Mukhlis ini udah ngaji tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, yaitu pembersih jiwa. Udah ngaji tajul arus. Tajul arus itu mahkotanya para pengantin. Ya Allah. Nanti orang yang ngaji itu dimahkotain sama Allah di surga. Nah, tazkiyatun nafs, bersih hati. Banyak banget literasi, apalagi ngajinya sama Habib Umar. Udah sama Habib Umar mau udah ngajinya bersih hati. Masya Allah. Silakan Ustaz Mukhlis. Alhamdulillah, tadi kita bersolawat bersama-sama, bahkan juga ada mahalul qiyam. Kita ucapkan salam dari tempat ini ya, ke kota Madinah. Masya Allah, mudah-mudahan perjalanan ini perjalanan yang dipandang mulia, berkahan, kabul, berkat Nabi kita Sayyidina Rasul. Pertanyaan dari Bunda tadi tentang kebersihan hati. Ini hati ini memang bisa kotor, bisa sakit, bahkan ada hati yang mati. Hati itu mati, ya orangnya hidup, hatinya mati. Jadi bencana yang paling besar itu adalah hati yang keras, qalbul qasi. Keras juga maknanya hati yang tidak bersih, kotor ya. Di antara kebersihan hati banyak sih sebabnya. Banyak, di antaranya kita berdoa, ya Allah bersihkan hati saya. Karena hati ini bukan wajah ya. Kalau wajah ini kan bisa kita pakai skincare kan. Nah, mungkin beli yang mahal tuh cepat itu putihnya, bisa minum vitamin juga. Tapi kalau hati ini gimana ini bersihkannya? Nah, pertama doa untuk minta kebersihan hati, sholahul qalb.
Makanya ketika ziarah misalnya Ustaz Hisham selalu berniat kita sholahil jasad dan ruh, tidak hanya jasad, ruh, hati ya juga diberikan kebaikan, kebersihan, dan cahaya seperti itu. Ada sebuah ringkasan lebih gampangnya, hati ini semakin bersih kalau kita bisa semakin mengikis cinta dunia. Itu ukurannya. Di hati ini kan bisa macam-macam tuh cinta itu. Jadi cinta dunia itu cinta ya, bukan memiliki. Cinta itu tidak mesti memiliki ya. Rasa itu kan. Jadi hati ini ada rasa. Ya. Gimana hati kita dengan dunia itu bagaimana? Semakin kita kuat ya, terhubung, terpesona dengan dunia, hati kita semakin melemah, semakin kotor, semakin sakit ya. Itu. Lantas bagaimana mengukurnya? Mengukurnya itu cukup ketika ada urusan dunia dan urusan akhirat. Mana yang lebih kita dahulukan? Yang kita dulukan, yang lebih kita prioritaskan, yang lebih kita kedepankan itu yang mana? Kalau senantiasa akhirat selalu nomor satu, dunia itu nanti aja, gampang aja itu. Yang penting ini akhirat dulu, ya, ibadah dulu, pahala dulu, ngaji dulu, sholat dulu, zikir dulu. Artinya yang itu urusan akhirat. Ketika ada dua urusan itu di dalam hidup kita, mana yang lebih kita utamakan? Tapi tetap ketika kita bekerja, kita juga diperintahkan untuk menekuni, memperbagus, untuk memperindah pekerjaan kita. Allah senang, Nabi senang kalau bekerja itu dengan ketekunan, dengan keterampilan, dengan cekatan. Tapi ketika dihadapkan dengan urusan akhirat, maka hati kita bagaimana? Semakin kita kagum ya, bangga dengan urusan akhirat ini, maka kita semakin bersih hati kita. Ini sebenarnya banyak, setiap amalan itu zikirnya juga bisa membersihkan hati, Qur'annya juga membersihkan hati, ngajinya membersihkan hati, sholat, semuanya amal baik itu urusan hati sebenarnya. Semakin hati bersih, semakin bagus dia ibadahnya. Mungkin ini sedikit yang bisa kita tambahkan. Tafadhal Ustaz. Sudah 43 menit ini. Masya Allah. Ini salah satu terapi buat bersih hati. Saya juga pernah dengar ungkapan dari Habib Umar ya, kalau tidak salah ada 4 indikator bersih hati. Salah satunya adalah qillatul kalam, kurangin bicara yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam yang sempurna adalah mereka yang jauh dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah wa qillatit ta'am, kurangin makan. Nah, ini agak sulit ya. Agak sulit dikurangin makan ya. Yang ketiga wa qillatil manam, kurangin tidur. Itu kasratun naum tumitul qalb, banyak tidur itu matiin hati. Ya, karena orang tidur itu adalah nisful mayyit, sebagian daripada mayit. Gimana mau dapat ilmu tidur terus? Gitu. Nah, yang keempat adalah waqillati khil'ati bil anam, kurangin bercampur baur dengan manusia. Kurangin, batasi, jangan terlalu berlebihan gaul, ngobrol ke barat ke timur, buang-buang energi, buang-buang waktu. Itu salah satu biar bersih hati. Ada berapa? 4 indikator. Yang pertama, qillatil kalam. Apa tuh? Kurangin bicara yang gak ada manfaat, apalagi kalamul fuhsy, bicara yang kotor-kotor. Jangan ya, apalagi mencaci, mencibir, menghardik orang lain dan sebagainya. Itu yang kedua, wa qillatit ta'am, kurangin makan. Sumber penyakit itu dari makanan. Cuman kan kontradiksi sama hidup kita ya. Kita kan senangnya gitu. Ya,
Ya gitu. Yang ketiga, makanya para ulama hidupnya pada puasa gitu kan. Puasa tuh salah satu terapi buat bersih hati. Karena sedang mengekang nafsu kita. Ya, karena nafsu itu nggak bisa dibunuh, bisanya dikendalikan. Nah, yang ketiga tadi apa? Waqillatil manam. Kurangin tidur. Ini pelor, nempel. Tidur mulu. Jumud tuh. Jumudul ainu, jumudul qalbi. Ya, mati hatinya, mati pandangan. Orang tidur kan poek, gelap. Ya, orang tidur gelap nggak? Gelap ya, orang merem kagak lihat dunia dia. Gitu. Yang keempat apa? Wa qillati khil'ati bil anam. Kurangin bergaul dengan manusia. Jadi gaulnya sama siapa? Sama Allah, sama Rasulullah, sama kita, sama Quran, sama wiridan. Tapi tetap jahirnya gaul gitu. Jangan sampai gara-gara ngaji ibu lari ke gunung. Ya, ibu ngumpet di situ. Ngapain lo? Gue pengen bersih hati. Nah, gitu juga zaman ya sudah berbeda. Makanya kita alhamdulillah ada pertanyaan ini menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi saja. Makam Datuk Nuraya. 2 kilo lagi. 2 kilo lagi. Sekitar 5 menit. Baik, ada lagi pertanyaan Bunda Ibu? Ya, mengisi perjalanan dengan kajian. Masya Allah. Baik, ada lagi? Tidak ada ya. Gimana Bu? Istiqomah berat. Memang jaminan orang istiqomah itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah itu berat karena jaminannya langsung surga. Makanya kalau ada plesetan, kalau pengen istiqomah contohlah setan. Kalau pengen istiqomah contoh siapa? Setan. Lah kok contohnya setan? Setan itu makhluk istiqomah. Ngeganggu manusia itu istiqomah. Sampai dia tuh janji pengen mengganggu manusia tuh sampai hari kiamat gitu kan. Sampai jadi sahabat di neraka. Itu plesetannya. Gak usah sama Nabi lah, terlalu berat. Kita istiqomahnya Nabi itu berat ya. Istiqomahnya setan tuh mikirnya gitu. Mafhum mukhalafahnya ingat, setan aja bisa istiqomah ganggu kita. Masa kita nggak istiqomah ibadah sama Allah kan gitu. Assalamualaikum. Iya. Ya. Jadi dari setan juga ada itunya. Ada pelajaran dari setan ya. Gitu. Lihat, setan istiqomah nggak? Istiqomah banget ya. Mana-mana nempelin sama kita, jadi bestie gitu. Baik, jadi al-istiqomah tadi udah disampaikan khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih dahsyat daripada 1000 karamah. Makanya kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik adalah amal yang istiqomah walaupun cuman sedikit. Ya, sedikit amalannya, cuman baca sholawat Jibril doang. Sehari 1000 istiqomah aja tuh. Oh, udah terdapat karomah. Masya Allah. Gitu. Amalan cuman sedekah doang. Jadi istiqomah. Gitu ya. Makanya ada ungkapan begini kata Nabi ya. La yadkhulu ahadikum al-jannata. Tidak ada orang masuk surga dengan bi'amalikum, dengan amal kalian. La yadkhulan al-jannata ahadukum bi'amalikum. Tidak masuk surga. Sahabat nanya, wala anta ya Rasul. Bagaimana dengan anda ya Rasul? Wala ana. Saya juga begitu. Illa ayyatagum madani Allah birahmah. Mereka kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Ada apa-apanya amal kita. Nabi aja bilang begitu, apalagi kita. Ya, amal kita apa yang mau dibanggain? Ziarah kita, ya nggak ada apa-apanya. Ziarah kita mah tidur mulu.
ngelamun, ngelantur ke barat ke timur, niatnya dunia doang gitu kan. Masya Allah. Makanya kita mintanya rahmat Allah dibarengi dan diperkuat dengan amal saleh. Mudah-mudahan ini salah satu amal soleh kita yang bakal jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Lelahnya ibu, capeknya ibu, keringatnya ibu, materi dan uang yang sudah keluar, itu semua jadi saksi. Insya Allah. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum, sedekah yang diberikan, semua jadi saksi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habatur Mabrur. Habatur Bogor ziarah Kalimantan Selatan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana di akhir Sya'ban wa balik Ramadan. Datuk Nuraya.